Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dasar grup. Setelah sebelumnya telah kita bahas mengenai definisi dan motivasi grup, kemudian operasi biner pada video sebelumnya. Kita ingat kembali definisi grup sebagai berikut. Grup G dengan operasi biner star, G ini adalah himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong G bersama dengan operasi biner star merupakan grup jika memenuhi yang pertama operasi biner star bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C di S berlaku A star B star C sama dengan A star B star C. Kemudian yang kedua adalah terdapat elemen E di G, sehingga untuk setiap X di G berlaku E star X sama dengan X star E sama dengan X. Kemudian untuk setiap A di G terdapat elemen A inverse di G, sehingga apabila kita mengoperasikan A dengan A inverse, dari kanan maupun dari kiri akan diperoleh sama dengan E yang merupakan elemen netral atau elemen identitas pada grup G terhadap operasi biner star. Ya, ini adalah definisi grup. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat dasar grup. Yang pertama, jika G grup dengan operasi biner star, maka pada grup G berlaku hukum kanselasi kanan maupun kanselasi kiri. Yaitu, jika A star B sama dengan A star C, maka B sama dengan C. Jadi ini adalah hukum kanselasi kiri. Kemudian yang kedua, jika B star A sama dengan C star A, maka akan berakibat B sama dengan C. Yang kedua ini adalah hukum kanselasi kanan. Untuk buktinya, kita akan membuktikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu hukum kanselasi kiri. Diberikan A star B sama dengan A star C. Karena G merupakan grup, maka tentu saja dimiliki A inverse di G, sehingga A apabila dioperasikan dengan A inverse dari kanan maupun kiri akan diperoleh sama dengan elemen identitasnya. Kemudian kita akan mengoperasikan A inverse dari kiri seperti ini, jadi A inverse star A star B ini sama dengan A inverse star A star C, karena diketahui bahwa A star B sama dengan A star C, kemudian kita operasikan A inverse dari kiri di kedua ruas. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif yang dimiliki oleh suatu grup diperoleh A inverse star A star B sama dengan A inverse star A star C. Ya, jadi ini gunakan sifat asosiatif pada grup tersebut. Kemudian kita tahu bahwa A inverse kalau dioperasikan dengan A akan menghasilkan E, demikian juga yang sebelah sini. Sehingga diperoleh E star B sama dengan E star C. Setiap elemen G apabila dioperasikan dengan E akan menghasilkan elemen itu sendiri, sehingga kita peroleh B sama dengan C. Jadi, terbukti bahwa hukum kanselasi kiri berlaku pada suatu grup. Kemudian berikutnya kita akan membuktikan hukum kanselasi kanan, yaitu jika diberikan B star A sama dengan C star A, kita akan membuktikan B sama dengan C. Sama dengan yang tadi, jika G grup, maka terdapat A inverse anggota G, sehingga apabila dioperasikan dengan A, yaitu A star A inverse sama dengan A inverse star A, ini akan menghasilkan elemen netral atau elemen identitasnya. Kemudian jika tadi kita mengoperasikan A inverse dari sebelah kiri, maka di sini kita akan mengoperasikan A inverse dari sebelah kanan. Sehingga B star A inverse sama dengan C star A inverse. Ya, karena diketahui B star A sama dengan C star A. Kemudian kita mengoperasikan A inverse dari sebelah kanan di kedua ruas. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif diperoleh B star A inverse sama dengan C star A inverse. Kemudian A star A inverse ini sama dengan E, demikian juga A star A inverse ini juga sama dengan E, sehingga diperoleh B star E sama dengan C star E. Sehingga kita
peroleh B sama dengan C. Jadi, di sini kita telah membuktikan hukum konstelasi kiri maupun konstelasi kanan berlaku di dalam suatu grup G dengan operasi biner star. Sifat selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa persamaan linier A star X sama dengan B dan persamaan linier yang kedua, Y star A sama dengan B, ini mempunyai solusi tunggal di G. Ya, jadi hanya memiliki satu solusi. Sebagai buktinya, kita akan menunjukkan bahwa persamaan linier A star X sama dengan B memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse star B. Untuk menunjukkan bahwa X sama dengan A inverse star B merupakan solusi dari persamaan linier A star X sama dengan B, caranya adalah kita mensubstitusi nilai X di sini, dan kita ingin memeriksa apakah persamaan linier ini nanti bernilai benar. Oke, kemudian seperti ini, jadi A star X sama dengan B, kita substitusikan X sama dengan A inverse star B. Jadi, A star, ini X, kita substitusikan A inverse star B. Kemudian, dengan menggunakan sifat asosiatif pada suatu grup, ini kita bisa kerjakan A star A inverse terlebih dahulu. Ya, ini akan menghasilkan E. Kemudian ini akan menghasilkan E star B, kemudian ini sama dengan B. Jadi terbukti apabila X kita substitusikan ke A star X sama dengan B, ini akan bernilai benar. Sehingga X sama dengan A inverse star B ini merupakan solusi dari persamaan linier A star X sama dengan B. Kemudian setelah menunjukkan bahwa X tadi merupakan solusi, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa solusi tersebut tunggal ya. Jadi kita misalkan X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan linier A star X sama dengan B. Kita andaikan, jadi andaikan X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan linier A star X sama dengan B. Untuk menunjukkan ketunggalannya, kita harus menunjukkan bahwa X1 sama dengan X2 ya, jadi seperti ini. Karena X1 solusi dari A star X sama dengan B, maka berlaku apabila X ini disubstitusikan dengan X1, ini akan bernilai benar. Demikian juga apabila X disubstitusikan dengan nilai X2, ini akan sama dengan B. Jadi kita peroleh A X1 sama dengan B dan A star X2 sama dengan B. Karena ini sama-sama B, maka kita peroleh A star X1 sama dengan A star X2. Kemudian kita menggunakan hukum konstelasi kiri pada teorema 1 yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga di sini diperoleh X1 sama dengan X2. Jadi, terbukti bahwa X sama dengan A inverse star B ini merupakan solusi. Dan ini adalah solusi yang tunggal, artinya merupakan satu-satunya solusi dari persamaan linier A star X sama dengan B. Kemudian dengan cara yang sama, ini kita dapat membuktikan bahwa Y sama dengan B star A inverse ini merupakan satu-satunya solusi dari persamaan linier Y star A sama dengan B. Selanjutnya sifat yang ketiga, di sini kita akan membuktikan bahwa jika G di dalam grup G dengan operasi biner star, ini hanya akan ada tepat satu elemen identitas E. Elemen identitas pada suatu grup yang memenuhi E star X sama dengan X star E sama dengan X. Jadi apabila elemen identitas ini dioperasikan dengan sebarang elemen X di G, maka akan menghasilkan elemen X itu sendiri. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa elemen E ini adalah
tunggal atau hanya ada satu elemen identitas pada suatu grup G dengan operasi biner star. Demikian juga inverse dari A. Di sini akan ditunjukkan bahwa jika A anggota G, maka hanya akan ada tepat satu elemen A inverse yang memenuhi sifat ini ya. Jadi kalau inverse, apabila dioperasikan dengan A, baik dari kiri maupun dari kanan akan menghasilkan elemen identitasnya. Ini adalah buktinya. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa elemen identitas pada suatu grup G adalah tunggal. Kita andaikan grup G ini memiliki dua elemen identitas, misalkan E dan E tilde ini ya. Untuk membuktikan ketunggalannya, akan kita tunjukkan E sama dengan E tilde. Yang pertama, karena E merupakan elemen identitas G, maka berlaku E star E tilde sama dengan E tilde. Karena di sini yang kita anggap sebagai elemen identitas adalah E. Sehingga hasil operasi E star E tilde akan menghasilkan E tilde. Kemudian yang kedua, karena E tilde ini juga merupakan elemen identitas dari G, maka berlaku E star E tilde sama dengan E. Di sini yang diperlakukan sebagai elemen identitas adalah E tilde. Sehingga apabila kita mengoperasikan E dengan E tilde akan menghasilkan E. Nah, dari sini karena E star E tilde sama dengan E tilde dan E star E tilde sama dengan E, diperoleh E tilde sama dengan E. Sehingga terbukti bahwa elemen identitas pada suatu grup G hanya ada satu ya, jadi tunggal elemen identitasnya. Kemudian kita akan menunjukkan ketunggalan dari elemen inverse dari setiap anggota grup G. Diberikan sebarang A anggota G. Nah, kita andaikan A inverse dan A aksen ini keduanya merupakan inverse dari A. Untuk menunjukkan ketunggalan inverse dari A, kita akan menunjukkan A inverse sama dengan A aksen. Yang pertama, karena A inverse ini adalah inverse dari A, maka berlaku A inverse star A sama dengan A star A inverse sama dengan E. Kemudian yang kedua, karena A aksen juga merupakan inverse dari A, kita peroleh A aksen star A sama dengan A star A aksen sama dengan E. Dari sini kita peroleh bahwa A star A inverse sama dengan A star A aksen sama dengan E. Jadi A star A inverse sama dengan A star A aksen. Dengan menggunakan hukum kansellasi kiri yang telah kita buktikan pada teorema 1, diperoleh A inverse sama dengan A aksen. Sehingga terbukti bahwa elemen inverse, yaitu A inverse ini, dari A, inverse dari A, itu adalah tunggal. Dan ini berlaku untuk setiap elemen di G. Kemudian sebagai akibat dari teorema tersebut, diberikan grup G, maka untuk setiap A, B di G, inverse dari A star B ini adalah B inverse star A inverse. Atau kalau dituliskan jadi A star B inverse ini sama dengan B inverse star A inverse. Sebagai buktinya, akan ditunjukkan inverse dari A star B adalah B inverse star A inverse. Sesuai dengan definisi grup, bahwa inverse untuk menunjukkan inverse dari A star B adalah B inverse star A inverse adalah kita mengalihkan atau kita mengoperasikan A star B dengan B inverse star A inverse dari kiri maupun kanan. Dan harus ditunjukkan bahwa hasilnya itu adalah elemen identitas E. Yang pertama kita mengalihkan A star B inverse star A inverse ya. Jadi kita kalikan dari sebelah kanan.
Dengan menggunakan sifat asosiatif pada suatu grup ini kita bisa mengoperasikan B dengan B inverse terlebih dahulu. Ya, ini akan menghasilkan elemen identitas E. Ya, jadi A star E star A inverse. A star E sama dengan A star A inverse. Ya, ini hasilnya adalah E. Kemudian kita operasikan B inverse star A inverse dari sebelah kanan dengan A star B. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan sifat asosiatif di sini. Jadi B inverse star A inverse star A star B ini sama dengan B inverse star A inverse star A. Jadi kita kerjakan yang A inverse dan A terlebih dahulu. Ya, ini akan menghasilkan elemen identitas E. Kemudian ini akan menghasilkan B inverse star E star B. Yang ini hasilnya adalah B inverse. B inverse star B ini sama dengan E. Karena kedua hal ini menghasilkan elemen identitas E, maka terbukti inverse dari A star B ini adalah B inverse star A inverse. Atau kalau kita tuliskan A star B inverse sama dengan B inverse star A inverse. Jadi di sini kita perhatikan bahwa di sini urutannya dibalik ya. Jadi ini berlaku untuk setiap A, B, di G. Sebagai ringkasan untuk sifat-sifat dasar grup yang telah kita buktikan tadi, yang pertama adalah hukum kanselasi kanan dan kanselasi kiri berlaku pada suatu grup. Kemudian yang kedua, persamaan linier A star X sama dengan B dan Y star A sama dengan B pada suatu grup ini akan mempunyai solusi tunggal. Kemudian yang ketiga, elemen identitas E dan elemen inverse A inverse dari sebarang elemen A dalam grup G ini adalah tunggal. Kemudian yang terakhir, A star B inverse sama dengan B inverse star A inverse. Ya, demikian sifat-sifat dasar dari suatu grup. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.